Video ini mengajarkan vocab yang wajib dihafal dan imperatif atau kalimat perintah bahasa Inggris. Bersamaan, agar Inggris Maniac paham bagaimana menyusun kata-kata dalam kalimat dengan aturan kalimat imperatif yang benar. Perhatikan pengucapan vocab berikut lalu hafalkan. Kosakata nomor 2020. Grab, grabbed, grabbed, merebut. Serve, served, served, melayani. Warn, warned, warned, mengingatkan, memperingatkan. Authority, wewenang atau pejabat. Champion, juara. Civil servant, nggak pakai T ya. ASN, atau pegawai negeri. Victory, kemenangan. Jedakan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan karena akan saya tes langsung. Authority kosakata nomor 2023. Ayo, apa artinya? Wewenang atau pejabat. Kalau grab, merebut ya. Victory, kemenangan. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Rebutlah kemenangan dan jadilah seorang juara. Rebutlah kemenangan dan jadilah seorang juara. Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat. Layanilah masyarakat atau orang-orang. Jadilah seorang ASN yang baik. Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat, layani masyarakat, jadilah seorang ASN yang baik. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Become, became, become. Jadi, menjadi. Carry out, carried out, carried out. Melaksanakan. Obey, obeyed, obeyed. Mematuhi. Citizen, warga negara. Law, hukum. Obligation, kewajiban. Regulation, aturan. Task, tugas. Willing, tulus. Jedakan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung di. Kalau tadi tidak menghafal akan rugi, tapi yang menghafal akan untung. Karena apa? Karena vocab yang tadi dipraktekkan langsung tuh. Obligation, masih ingat? Kewajiban kan? Task, masih ingat? Tugas, gitu kan ya? Regulation atau law, aturan hukum gitu ya. Yang belum menghafal, mundurkan lagi, hafalkan dulu. Yang sudah menghafal akan beruntung. Sekarang akan kita pelajari kalimat imperatif atau kalimat perintah bahasa Inggris. Yang akan kita pelajari langsung dua. Kalimat perintah yang memiliki verb, kata kerja, ini. Dan kalimat yang predikatnya kata benda, ini. Pakai be, ya. Kalau ini video 2. Kalau di video 1 kan yang kita pelajari kalimat yang predikatnya adjektif. Sekarang ini beda. Kalimat yang predikatnya noun. Beda ya. Misalkan ada kalimat laksanakan semua tugas dan kewajiban. Nah, laksanakan itu kan melaksanakan kata kerja. Jadi aturannya harus kata kerjanya harus verb 1, kata kerja ke-1 tidak boleh pakai S atau ES. Jadi melaksanakan langsung bahasa Inggrisnya carry out gitu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Tinggal masukin kata lain semua, all, tugas, tasks, dan and, kewajiban, obligations. Mudah kan? Tinggal pakai kata kerja ke-1 tanpa S, ES gitu ya. Yang kedua, patuhilah hukum dan aturan. Mematuhi kan kata kerja. Jadi kata mematuhi, obey-nya, kata rumus tidak boleh pakai S, ES. Dan harus kata kerja ke-1. Jadi mematuhi, obey. Hukum, the law. Dan and, aturan, regulations. Gitu ya. Sedangkan ya, kalimat yang kedua akan kita pelajari adalah rumus kalimat perintah untuk predikatnya noun. Noun itu kata benda. Jadi gampang, tinggal pakai be aja. Tuh kan tadi di atas nggak ada be-nya. Pakai be dan kata kerjanya, diikuti kata benda. Misalkan, jadilah seorang juara. Nah, seorang juara kan bukan kata kerja tapi kata benda. Jadi harus pakai be dulu. Jadi be gitu, masukin kata seorang. Masukin kata juara, champion. Jadi be a champion. Jadi be-nya itu karena menurut rumus harus ada be atau kata be adalah terjemahan jadi jadilah gitu kan ya. Yang kedua sekarang, jadilah seorang warga negara yang bijaksana. Nah, ini kan seorang warga negara bijaksana kan kata benda. Jadi harus pakai be dulu. Jadi be, be boleh juga artinya jadilah ya. Terus masukin kata seorang. Nah, warga negara bijaksana dibalikan bijaksana dulu. Wise citizen. Jadi be a wise citizen artinya jadilah seorang warga negara yang bijaksana, gitu ya. Tidak boleh kata gini, terjemahannya kan jadi become, nggak boleh become a champion, jadilah seorang juara. Ini salah ya. Pakai become misalkan, become a wise citizen, jadilah seorang warga negara yang
bijaksana. Nggak boleh pakai become gini. Jadi harusnya be yang benarnya. Be a wise citizen. Be a champion. Gitu ya. Ya, sekarang mari kita latihan kedua rumus tadi ya. Penentu rumus yang ini, yang warna biru ini. Biru-biru ya. Tinggal lihat aja. Kata kerja atau bukan. Kalau kata kerja, jangan pakai be. Kalau bukan, pakai be. Ya, gitu. Lihat. Kita terjemahkan dulu ya. Rebutlah kemenangan dan ini maksudnya jadilah ya. Jadilah seorang juara, gitu kan ya. Sekarang rebut kan grab. Rebut kan kata kerja, berarti pakai be jangan. Jangan. Jadi yang grab ini jawabannya ya, bukan be grab. Terus ini kan rebutlah kemenangan dan jadilah. Jadi become ya. Benar ya yang ini become? Salah. Tadi kalau kata jadi kan ini champion bukan kata kerja tapi kata benar, harus be-nya harus be, bukan become yang ini kan kata teori tadi. Jadi yang ini ya, yang be a champion. Jadi jawaban yang benar, grab a victory and be a champion. Gitu ya. Lagi soal nomor 2. Terjemahkan dulu. Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat. Oh, ini maksudnya jadilah ya. Jadilah seorang warga negara yang baik. Gitu kan ya. Sampai sini ya. Terus serve tadi melayani ya. Layani ya masyarakat atau orang-orang. Ini ya. Presiden Jokowi mengingatkan para pejabat, jadilah seorang ASN yang baik, layanilah masyarakat. Ya. Nah kita lihat. Tadi jadilah nggak boleh pakai become. Ini kan belakangnya kata benda ya. Harus pakai be. Nah, jadi jawab yang benar yang ini ya. Be a good civil servant. Terus yang ini layanilah masyarakat. Ini kan melayani kata kerja. Jadi jangan pakai be, tapi yang ini serve langsung ya. Jadi jawaban yang benar be a good servant, terus jangan pakai be yang keduanya. Serve the people ya. Saya terangkan lagi, kenapa pakai be? Karena a good servant kata benda. Kenapa ini tidak pakai be? Karena serve melayani kata kerja, gitu ya. Lagi, terjemahkan dulu. Oh, ini maksudnya jadilah ya. Jadilah seorang penjabat bijaksana. Nah, gitu ya. Terus, beres sampai sini nih. Yang kedua, carry out melaksanakan ya. Laksanakan semua tugas dan kewajiban, gitu ya. Jadilah seorang pejabat yang bijaksana, laksanakan semua tugas dan kewajiban. Sekarang kita cek yang benar yang mana. Jadilah nggak boleh pakai become tadi. Kan ininya ke belakangnya kata benar, be aja. Nah, jadi yang benar yang ini, be a wise authority. Ya, yang beres sampai sini. Yang kedua, laksanakan kata kerja. Jadi jangan pakai be. Yang benar, carry out. Jadi jawaban yang benar, be a wise authority, carry out all tasks. Nah, saya terangkan lagi, kenapa pakai be? Karena ini wise authority kata benda. Yang ini kenapa tidak pakai be? Karena carry out kata kerja, gitu ya. Agar menguasai pelajaran ini, English Max harus terlatih dalam membedakan mana yang verb, mana yang noun, mana yang adjektif. Ya, kalau belum terlatih, belum lancar membedakan verb, noun, dan adjektif, tonton video saya yang berjudul Parts of Speech atau compound noun. Di video ini dilatih kata benda, kata kerja supaya bisa lancar membedakannya secara spontan ya. Ya. Soal nomor 4, terjemahkan dulu. Patuhilah hukum dan aturan, gitu kan ya. Oh, ini maksudnya jadilah ya. Jadilah seorang warga negara yang bijaksana. Ya, patuhilah hukum dan aturan, jadilah seorang warga negara yang bijaksana. Tadi, sekarang kita lihat yang benar yang mana. Patuhi, mematuhi kata kerja ya. Jangan pakai be, langsung obey. Terus ini, wise citizen kan bukan kata kerja, berarti harus pakai be dulu. Ini kan kata benda. Kalau kata benda pakai be dulu. Be a wise citizen. Jadi yang benarnya, obey, nggak pakai be, karena obey kata kerja. Yang kedua, di sini, sebelum wise citizen pakai be dulu, karena wise citizen kata benda. Gitu ya. Lagi, sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tadi kan soalnya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang dibalik. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Jadi target video ini harus bisa terjemahan bolak-balik. Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris. Tapi cek dulu. Seorang Inggrisnya pejabat dari A. Masih ingat? Authority. Bijaksana harusnya W ya, wise. Laksanakan carry out. Semua all. Tugas, task. Kewajiban, obligation. Ya. Kita lihat. Oh, jadilah. Terus seorang, ini pejabat yang bijaksana, pejabat kan bukan kata kerja tapi kata benda. Jadi pakai be jadilahnya ya. Jadi terjemahannya be. Nah ini mundur ya. Ini W harusnya. Wise authority gitu ya. Nah, beres sampai sini. Sekarang kalimat kedua. Laksanakan
Melaksanakan kata kerja, jangan pakai be sekarang. Carry out all tasks and obligation. Nah, jadi yang benar ini ya. Be a wise authority, carry out all tasks and obligation. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ya, cek dulu vocabnya. Patuhi, mematuhi, obey, hukum. Harusnya L ya, law and regulation. Ya. Terus jadilah seorang warga negara. Maaf ya banyak salah, harusnya C ini citizen, bijaksana, wise ya. Patuhi, mematuhi kata kerja. Jadi jangan pakai be. Langsung. Obey, ya. Harusnya ini hukum L. The law and regulations, gitu ya. Oh, warga negara bijaksana. Kata benda ya, jadi jadilahnya be. Be, seorang dibalik. Wise citizen, ya. Obey the law and regulation, be a wise citizen, gitu ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Mohon bantuannya untuk men-share dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.